peserta dibisukan aja. Siap. Alam, Oh. ya. Zoom. Oke, monggo Bu Retno sudah pada siap. Dimulai saja. Nggih. Oke, saya buka dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para peserta Rabu Suka. Hari ini edisi yang kelima dengan mapel PKWU ya. Oke, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah WKS 1 Bapak Gunawan, tim kurikulum, serta narasumber kita kali ini, Ibu Retno, guru, P, guru PKWU SMK Negeri 1 Magelang, dan anak-anak kelas 12 yang selalu semangat mengikuti Rabu Suka tiap hari Rabu pukul setengah 8 malam. Oke, seperti yang kita ketahui, mapel PKWU ini menjadi mapel pilihan wajib ya dalam TKA nanti bulan November. Digunakan kesempatan ini untuk belajar bersama Ibu Retno agar nanti bisa membantu kalian sukses mengerjakan mapel PKWU. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Saya serahkan kepada Bu Retno. Bu Retno, apakah sudah siap? Oke. Oke. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Kita ketemu di malam hari, biasanya pagi, dan kita akan belajar untuk persiapan TKA untuk mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di sini Ibu akan share untuk soalnya. Jadi ini kita ambilkan contoh atau beberapa soal yang sekiranya mirip atau kita ambilkan dari soal-soal yang mengacu ke kisi-kisi TKA. Memang untuk materi TKA, untuk PKK, itu mulai dari materi yang awal. Jadi kalian harus mengingat materi mulai dari kelas 11. Ya, mulai dari sikap perilaku wirausaha, kemudian peluang usaha, kemudian nanti ada proposal, pemasaran, menghitung biaya produksi, itu sampai dengan yang mungkin di semester 5 ini belum kalian dapatkan, yaitu mengenai laporan keuangan. Dan ternyata itu merupakan bagian dari kisi-kisi yang ada di TKA. Ya. Nah, nanti akan kita pelajari pelan-pelan. Mungkin sambil di kelas nanti kalau Bapak Ibu guru ya, karena semuanya ibu-ibu yang ngajar PKK, nanti sambil memberikan materi untuk semester 5 ini yang merupakan laporan keuangan itu materi terakhir, nanti sambil disisipkan dengan latihan TKA yang materinya mulai mengulas dari semester 3 karena PKK mulai ke semester 3. Nah,
nanti di soal ini juga nanti kalau misalnya ketemu materi yang eh, awal gitu ya, kalian butuh penjelasan, silahkan nanti eh, sampaikan ya. Kalau tidak dalam Zoom ini, ya nanti dalam pertemuan yang di biasa pagi, silakan sampaikan ke guru masing-masing. Ya. Oke, untuk yang sekarang ini kita latihan soal dulu. Ini contoh soal mulai dari yang pertama ini. Ya. Silakan dibaca dulu soalnya untuk yang pertama ini. Itu soal yang pertama ya. Silahkan dibaca. Jadi untuk soal yang pertama ini berbicara di materi semester awal tentang kreativitas. Ya. Dalam proses kewirausahaan, kreativitas merupakan aspek penting yang membedakan produk satu dengan produk yang lain. Kreativitas dapat muncul dari pengamatan terhadap kebutuhan masyarakat, kebiasaan sehari-hari, atau bahkan dari masalah yang belum terpecahkan. Tanpa kreativitas, produk akan sulit bersaing di pasar karena tidak memiliki nilai tambah yang unik. Oleh karena itu, siswa didorong untuk berani berpikir beda dan menghadirkan inovasi baru yang dapat diterima konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, peran kreativitas dalam kewirausahaan adalah apa? Kira-kira jawabannya apa menurut kalian? Silakan kalau yang mau jawab, Silahkan yang ingin menjawab. Bundan, silahkan. ya. Ya, Pak. Izin menjawab. Jawabannya C. C. Memberikan nilai tambah pada produk. Iya. Kenapa milih C? Ya, Apa karena Bundan? kalau kreatif kan kita tuh membuat usaha yang unik itu, yang belum ada di pasaran gitu kan. Otomatis tidak akan sama dari produk yang lain gitu. Mungkin saingannya bakal berkurang gitu ya, Bu. Terima kasih. Nah, ya. Oke. Jadi memang jawabannya C ya, memberikan nilai tambah. Memang dengan adanya kreativitas itu kita bisa meningkatkan nilai jual dari sebuah produk. Gampangnya kalau Bruno biasa memberikan contoh, misalkan meja. Meja kalau yang seperti meja di kelasmu itu kalau dijual itu mungkin tidak terlalu mahal. Tapi coba kalau misalnya meja itu diukir, ya, dikasih ukiran, maka nilai jualnya akan lebih mahal. Itulah yang dikatakan dengan memberikan nilai tambah pada produk. Oke, ini nomor satu itu jawabannya C ya. Sorry, sorry. Oke, jawabannya C ya. Kemudian yang nomor dua. Oke, lanjut. Seorang wirausaha pemula seringkali menghadapi keterbatasan modal saat memulai usaha.
Namun keterbatasan tersebut bukanlah hambatan mutlak jika ia mampu mengelola sumber daya yang tersedia dengan baik. Misalnya, memanfaatkan bahan lokal, melakukan promosi melalui media sosial, atau bekerja sama dengan pihak lain untuk menekan biaya produksi. Dengan demikian, modal kecil tetap bisa menghasilkan keuntungan apabila dikelola dengan cerdas. Berdasarkan uraian tersebut, sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha pemula adalah, kira-kira jawabannya apa ya? C. Konsal, Jawabannya, Bilkis, C, Bu. Jawabannya kreatif dan cerdas dalam mengelola sumber daya. oke, kenapa? Karena seperti yang dijelaskan dalam soalnya itu, apa namanya, kan bisa menggunakan yang ada. Misal kalau udah punya apa udah punya bahan bakunya, kita bisa manfaatin yang ada dulu daripada harus beli yang baru. Oke, ya. Jadi memang di soal itu sudah disebutkan ya. Jadi bagaimana eh, kreativitas seperti yang tadi nomor 2, memanfaatkan bahan lokal yang tadinya mungkin dianggap nggak bernilai, tapi di tangan-tangan orang kreatif itu bisa menjadikan produk yang punya nilai jual yang tinggi. Oke, oke lanjut. Untuk yang nomor 3, silahkan pahami dulu. B. Membantu produk dikenal dan diterima pasar. Iya, jawabannya B, Bu. Jawabannya B. 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 Kenapa B? Kira-kira alasannya apa? Strategi pemasaran adalah salah satu faktor penentu keberhasilan usaha. Pemasaran tidak hanya menjual produk, tetapi juga mencakup cara membangun hubungan dengan pelanggan, menentukan harga, memilih saluran distribusi, hingga membangun citra produk. Tanpa strategi pemasaran yang baik, produk yang berkualitas pun sulit dikenal masyarakat. Oleh karena itu, PKK menekan pentingnya perencanaan pemasaran sejak awal usaha. Jadi fungsi strategi utama pemasaran dari uraian itu adalah, jawabannya benar, yaitu B. Membantu produk dikenal dan diterima oleh pasar. Oke. Ya. Memang strategi pemasaran itu punya beberapa fungsi. Salah satunya memang itu. Oke, sekarang yang nomor 4. Suatu perusahaan fashion lokal melihat tren global dengan sustainable fashion dengan memutuskan untuk menggunakan bahan-bahan daur ulang. Mereka juga membuat desain produk yang unik dan belum ada di pasar. Berdasarkan kasus di atas, kira-kira yang cocok yang mana? Yang pertama, memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian yang kedua, mampu berpikir unik dan inovatif. Kemudian yang ketiga, mengikuti perkembangan tren global.
Kira-kira yang jawaban di situ yang benar, benar dan salah. Mana kira-kira jawabannya? Yang lain? Oke, Bilqis. Menurut saya itu Bu, ketiganya benar. Karena sesuai Ketiganya. apa namanya soal yang di atas, si siapa Hmm. memanfaatkan sumber daya yang ada karena pakai bahan daur ulang, mampu Hmm. berpikir unik dan inovatif karena tadi kan katanya di atas bikin barang yang unik yang belum ada di pasaran ya Bu. Terus yang Hmm. ketiga mengikuti tren global karena ini kan ceritanya lokal, dia ngikutin tren global supaya lebih apa namanya laku di pasaran. Terima kasih. Oke. Mungkin ada yang punya pendapat lain? Silakan yang lainnya yang ingin berpendapat. Mungkin ada yang nggak setuju? Iya. Benar? Bondan setuju itu. Bondan Oke. setuju. Ya, dengan oke, jadi benar ya, memanfaatkan sumber daya. Ini memang di sini dia menggunakan bahan daur ulang. Berarti apa yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi daur ulang itu kan kebanyakan malah limbah ya. Kemudian mampu berpikir unik, ya, karena di sini dia membuat produk yang unik dan belum ada. Jadi di sinilah yang harus memang ditanamkan itu seperti itu. Kemudian mengikuti tren global. Tren globalnya ya tentang sustainable fashion ini, gitu ya. Jadi, oke, jadi ketiga-tiganya memang benar. Oke, lanjut. Soal yang kelima. Ini masih materi-materi yang di kelas 11. Banyak kan. Karena kita sambil review mengingat kembali eh, oke. Analisis SWOT merupakan salah satu alat penting dalam perencanaan usaha. SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Dengan menggunakan alat analisis ini, wirausaha dapat memahami kondisi internal maupun eksternal usahanya. Analisis SWOT juga membantu menentukan strategi yang tepat agar usaha lebih kompetitif di pasar. Kira-kira tujuan analisis SWOT itu yang mana dari ABC sampai E? Dari 286 yang kelihatan aktif cuma beberapa ya. Yang lain? Siapa? Silakan. C itu pada menjawab di chat C, Bu. Lihat. Oke, kita lihat. Ya, jadi memang di situ sudah terlihat juga ya. SWOT, SWOT strength, weakness, opportunity, threat. Jadi kalau strength, weakness itu sumbernya dari internal, kalau opportunity, threat itu sumbernya dari eksternal. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Yang nomor 6. PT Abadi Jaya adalah produsen sampo. Perusahaan ini mengamati bahwa banyak konsumen yang beralih ke produk sampo organik. Berdasarkan pengamatan PT Abadi meluncurkan sampo organik untuk menangkap peluang usaha yang ada. Nah, kira-kira tindakan PT Abadi ini dapat dianalisis sebagai apa? Oke, muncul Andika, Andika. silakan.
Andika, Andika, jawabannya? silakan Andika. Jawabannya A. Ah, Nah, oke. kenapa? Kenapa Andika? Kok milih A? Silakan Andika, kenapa? Karena di situ menjelaskan bahwa organik dan bahan organik tersebut merupakan peluang. Merupakan peluang. Oke. Kan ada yang punya pendapat lain selain A? Putrane Pak Kli, monggo. Oke. Jawabannya apa, Mas? Tadi siapa? Putrane Pak Kli itu lah, tak laki apa perempuan itu ya? Putrane ya berarti laki ya. Iya. Kok kabur nih sekarang? Waduh. Oh, C itu oke. dari Ahmad Abdul katanya. Oh, kekuatan karena perusahaan mampu menciptakan produk baru. Mungkin ada lagi. Dari Upli juga C. C, kebanyakan C. Oke. Jadi di sini kalau kita analisis, kan kita diminta untuk menganalisis kan. Jadi perusahaan abadi itu mengamati konsumen. Ya, mungkin dari dia membuat produk sampo yang non organik, gitu ya. Mungkin dia mengalami penurunan di perusahaannya, sehingga ketika kenapa kok mengalami penurunan? Oh, ternyata banyak konsumennya yang beralih ke sampo organik. Kemudian dari situ eh, biasanya kalau di perusahaan itu kan ada bagian research and development. Nah, maka dia membuat produk baru di situ, yaitu sampo organik. Dan jawabannya sebenarnya A, karena juga di bacaan itu kan sudah ada di bagian kalimat yang terakhir itu. Sampo organik untuk menangkap peluang usaha yang ada dengan memanfaatkan tren. Ya. Jadi karena konsumennya banyak yang beralih ke produk sampo organik. Oke, ya, jadi jawabannya nomor 6 A ya. Oke, lanjut. Nomor 7. Dalam dunia usaha, kerjasama dengan berbagai pihak sangat diperlukan agar bisnis dapat berkembang lebih cepat. Kerjasama dapat dilakukan dengan mitra bisnis, lembaga keuangan, komunitas wirausaha, maupun melalui jejaring digital. Melalui kerjasama, pelaku usaha dapat memperoleh tambahan modal, memperluas jaringan distribusi, dan meningkatkan kredibilitas usaha. Oleh karena itu, membangun jaringan usaha yang kuat merupakan salah satu strategi penting dalam berwirausaha. Berdasarkan uraian tersebut, manfaat utama dari membangun jaringan usaha adalah jadi kalau memang di wirausaha perlu. Oke, Bilkis, Jawabannya B, Bu, mendapatkan tambahan modal dan peluang pasar. mungkin ada lagi yang tidak sependapat atau sependapat. Pendapat, Bu. Yuk, sependapat. Hanya yang jawab B ya. Oke, karena memang di situ memperoleh tambahan modal ada ya di kalimat ini. Oke. Yuk, lanjut. Yang nomor 8. Seorang wirausaha menjual produknya dengan harga lebih tinggi dari pesaing. Namun tetap banyak konsumen yang membeli karena mereka percaya dengan kualitas dan pelayanan yang diberikan.
Hal ini menunjukkan adanya strategi yang menekankan pada pencitraan merek atau branding. Branding berperan penting dalam menciptakan persepsi positif konsumen terhadap produk. Dengan strategi ini, produk akan memiliki nilai tambah meskipun harga yang ditawarkan lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, faktor utama yang membuat konsumen tetap membeli produk tersebut adalah, kira-kira apa ya jawabannya? B, Bu. B. B. Lagi B. B, Bu. Semahal apapun harga Adidas Samba tetap banyak yang beli. B. Ampun di mute nggih Bu Retno. Di mute ya Nggih, Mas Bu, Ibu. ampun di mute. Maaf, tadi kepencet. Oke, ya. eh Memang jawabannya B ya, Mana piye, Bos? karena kalau branding itu ya untuk penguatan citra. Walaupun misalnya kalau brandnya sudah bagus, orang sudah percaya, maka kadang-kadang dia tidak mikir harga, gitu ya. Jadi harga mahal pun akan dibeli. Oke, lanjut. Nah, ini mulai masuk ke ada BIP ya, tapi belum ngitung ini BIP-nya. Masih ingat rumus BIP di kelas 11? Dalam perhitungan keuangan usaha, seorang wirausaha ingin mengetahui titik di mana pendapatan yang diperoleh sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Titik ini disebut BIP atau break even point. Dengan mengetahui BIP, pelaku usaha dapat memperkirakan berapa banyak produk yang harus terjual untuk menutupi biaya produksi. Perhitungan BIP sangat penting agar pengusaha dapat menyusun strategi penjualan yang realistis. Berdasarkan uraian tersebut, fungsi utama BIP adalah apa? B. Hmm? B, Bu, yang B. B. Oke. Jadi ya jawabannya B. Jadi BEP itu dipakai sebagai patokan. Jadi kalau BEP itu posisinya kita nggak untung, nggak rugi. Pak, Karena Bu, pendapatan yang kita terima itu sama sama dengan dengan biaya yang kita keluarkan. keluarkan. Jadi impas. Nah, kalau mau untung ya kita harus menjual di atas angka BIP itu. BEP. Ya. Kalau di bawah BEP, Rugi, bangkrut. ya. Skor. Jadi BEP dipakai sebagai patokan ya. Jadi BEP itu impas, kita nggak dapat apa-apa karena pendapat yang kita terima sama dengan biaya yang kita keluarkan. Oke, nah sekarang ini soal yang ke-10, ngitung-ngitung. Waduh. Waduh, nah ini materi yang di semester 5 ini tentang keuangan. Masya Allah. Ngapunten nembe repot. Tidak mudah. Jumlah beban usaha, pemulasan. Ya, jadi silahkan Aduh, ngitung. pusing, pusing. Ini kalian disuruh menentukan betul apa salah. Jadi pendapatannya di situ sebesar nih 57.510.000.
Kemudian biaya beban pendirian usaha 3.500.000, beban gajinya untuk bagian pemasaran 7.500.000, beban gaji bagian promosi ini 10 juta, listrik, air, internet 12.500.000, penyusutannya 4 juta, biaya perlengkapan 2.700.000, dan beban bunga 4.400.000. Nah, kira-kira jawabannya mana ini? Benar, salah? Untuk yang pertama dulu, kira-kira jawabannya Benar-benar benar salah, apa Bu. salah? Hah? Benar-benar salah. Benar-benar salah. Jawab cepet nanti. Ayo, dihitung. Benar nggak? Kalau di situ kan berarti jumlah beban usahanya. Beban usaha. Beban itu Benar-benar sama salah, dengan Bu. biaya. Apakah jumlahnya beban itu 44.600.000? Berarti ngitungnya gimana? Mana saja yang dihitung? Jadi ngitungnya ya, mulai dari ini. Ya, ini semua biaya-biaya itu ditambahkan. Gitu. Yang pertama benar, Bu. Benar. Yang pertama benar, kedua benar, yang ketiga salah, Bu. Benar, benar, salah. Salah. Yang pertama benar. Ya, Bu, benar-benar salah. Bu. Ya, Bu, Benar-benar benar-benar salah. salah. Kasih orek-orek, Bu. Ya, ini tak kasih waktu buat orek-orek. Sudah ngitungnya. Besok kalau ngitung begini ya harus cepat. Kalau misalnya ngitung cara Sudah. gampang, misalnya kan kalau yang di belakang semua 03 itu kan yang biar gampang kan ya diabaikan saja, ya kan? Oke. Jadi jawabannya yang pertama Yang pertama benar, yang kedua benar, dan yang ketiga salah, Bu. Ya, betul. oke. Jadi yang pertama benar ya, jumlahnya itu adalah 44.600.000. Kemudian yang kedua, kenapa kok jumlahnya 4.400.000? Kenapa bukan di luar usahanya? Itu yang Karena mana tuh beban di 4.400.000 luar juga. usahanya? Hmm? Yang beban di luar usaha yang mana?
Bahan bunga. Beban bunga. Oke, beban bunga. Jadi di dalam perhitungan laba rugi, ya, pendapatan itu dibedakan menjadi dua. Ada pendapatan usaha, ada pendapatan di luar usaha. Kalau pendapatan usaha itu diperoleh dari kegiatan pokok usaha. Sedangkan kalau pendapatan di luar usaha itu bisa dikatakan pendapatan sampingan. Jadi tidak berasal dari usaha pokok. Ya. Jadi misalkan kalau seorang tukang jahit, kira-kira pendapatan usahanya dari mana? Dari hasil Menjahit. menjahit. Yang Hasil ngejahit. menjahit. Jahit baju. Kalau biaya di luar pendapatan di luar usahanya, Oh, ada. Kalau hasilnya bagus, nanti yang konsumennya Tips. memberi bonus, memberi uang tips. oh, mungkin ada yang jawab lain. Kalau tip itu kan, ya Dari bahan-bahannya, Bu. bahannya gimana? Dijual lagi. Yang sisa rosok ke. Sisanya Awal dijual. bahan, Bu, jadi agak Sisanya rosok tinggi-tinggi. ke. Kilo ke kilo. Jadi, Mungkin itu ya. dari Jadi, sisanya kembali, Bu. Dirosok Oke. ke. Bahan-bahan sisanya tuh dibikin apa kerajinan gitu loh, Bu. Ah, bandol kunci. Isi Pakai kain bantal. bisa. Nah, kalau kan dia nanti kalau penjahit nanti ngerangkep itu nanti ya waktu nih jahitnya nggak malah orderin jahit malah kabur karena dia nggak bisa mengerjakan tepat waktu. Ya, jadi yang di situ pendapatan di luar usaha, ya tadi ada yang sudah bilang sisa-sisa kainnya misalnya dijual di pengrajin. Mana sih? Kadang-kadang kan itu dipakai buat isi jok tempat duduk, kadang-kadang di super itu ya, atau dimanfaatkan yang punya di super cuma dua super kan nggak ada nilai tambahnya, mungkin bagi pengrajin tadi dibuat kerajinan bisa ya, tapi itu kan sifatnya temporer. Jadi kalau pendapatan di luar usaha itu nggak rutin dia dapatkan. Nah, yang rutin kan dari jahit ya, itu yang dinamakan pendapatan usaha. Oke. Kemudian untuk memilah biaya juga sama. Ada biaya usaha, ada biaya di luar usaha. Kalau yang namanya biaya usaha, itu biaya yang dikeluarkan untuk membiayai usaha itu, usaha pokok. Ya. Nah, kalau di sini misalnya pengelasan, di situ ada biaya pendirian, oke, biaya gaji bagian pemasaran, iya, gaji bagian produksi, iya. Kalau ngelas ya butuh listrik, butuh air, mungkin administrasi butuh internet, gitu ya, penyusutan peralatan, perlengkapan, itu semua adalah biaya usaha. Sedangkan yang dinamakan biaya di luar usaha itu adalah biaya yang kita keluarkan yang tidak berkaitan dengan usaha pokok. Nah, kalau di soal itu ya biaya bunga. Kenapa bunga? Misalkan walaupun pinjamannya itu untuk usaha, tapi beban bunga itu bukan termasuk biaya usaha. Jelas ya? Jelas, Bu, jelas. Oke. Jelas, Bu. Jadi di sini jawabannya benar-benar salah ya. Oke, lanjut. Nomor 11. Nah, kalian diminta untuk menghitung laba bersihnya. Berapa laba bersihnya? Kalau tadi pendapatannya 57.510. Nah, berapa laba bersihnya? Bu. 910.000. Nah, Bu, B. B, Bu, B. Budi. Beban-bebannya Tenang, Mas. 57.510 dikurangi ini tadi biaya usaha.
Ya, sehingga hasilnya di 12.910.000. 910.000. Ya, oke. Oke, yang nomor 12. Ini hitung lagi nih. Hitung biaya produksi. Coba dipahami. UMKM kue sehat memproduksi kue kering. Dalam sebulan, mereka mengeluarkan biaya bahan baku langsung sebesar 3.500.000. Biaya tenaga kerjanya 1.800.000, biaya overhead-nya 1.200.000. Kira-kira berapa biaya total biaya produksinya? Ibu B. Ibu B. 6,5 juta. Nah, caranya gimana ngitungnya? Dijumlah semua, Bu. Dijumlahkan. Dijumlah semua. Oke. Untuk menghitung biaya produksi, nanti cara menghitungnya itu bisa macam-macam, ya. Tergantung nanti yang diketahui apa. Kalau yang di sini kan yang diketahui ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, kemudian ada biaya overhead, gitu ya. Jadi itu nanti tinggal dijumlahkan saja. Karena seringkali ada juga ngitung biaya produksi, tapi nanti yang ngitungnya biaya produksinya itu nanti dipecah lagi. Oh, ini ada biaya tetap, ada biaya variabel. Nah, maka nanti juga pada dasarnya semua yang namanya biaya produksi itu adalah biaya untuk menghasilkan sebuah produk. Jadi semua biaya yang dikeluarkan itu akan diperhitungkan. Jadi nanti kalau kalian praktek, kemarin kan praktek misalnya di bengkel, bikin, walaupun kalian membuat kemudian bahannya dari sekolah, ketika disuruh menghitung biaya produksi, ya semua diperhitungkan. Ya. Kemudian biaya tenaga kerja, ya hitung. Jangan, wah Bu, ini kan praktek hanya untuk penilaian, tidak. Konsepnya itu ketika kita membuat sebuah produk, tidak hanya sekedar tugas, tapi harus punya nilai jual. Ya. Jadi semua biaya yang dikeluarkan harus diperhitungkan. Tentu saja ngitungnya, ya, perhitungan harga, misalnya kamu menentukan sendiri, harga ya dilihat dari harga pasaran yang berlaku sekarang. Jangan kamu cari datanya harga 1 tahun yang lalu. Nah, dengan harga sekarang kan sudah beda. Oke, oke ya, jawabannya B. Lanjut, nomor 13. Ini ngitung BP nih. Coba dihitung dulu BEP. BEP itu materi kelas 11. Bu, dikasih penjelasan, Bu. Oke, sudah. Sekalian orek-orek. Nah, Kasih rumus, Bu. Kasih rumus. 500. Rumus, Bu, rumus. Kunci jawabannya aja, Bu. kunci jawabannya nanti kalau misalkan soalnya 1000 beda, unit, Bu, 1000 unit. bentar. 1000 unit, Coba Bu. dihitung dulu. Kalian sebisanya dulu dihitung. 1000 1000 unit, unit, Bu. Bu. 1.000. Jawabannya A, Bu. 1000, 1000, 1000. Jawabannya A. A. 1000, 500. 1000. Abu. Oh, Abu, 1000. 1000, 1000. Anjay. 500, ding.
Masih punya catatan BEP? Boten, boten, boten Sampun Bu. dilindungi. Nggih. Rumus Bu, rumus. Ya, Sudah hilang di telan bumi. Bruno baru nyari. Tasih ingat sekedhik, Bu. Ye. Bentar, bentar. Harus di-insert, insert, drawing. Aku tuh dari tadi nyari. Hah? Step-step. Terus, eh, oh, Oke. Ini biar buat nulis bisa. Oh, aku nulis itu ya. Oh, oke, oke bisa. Nah, gitu. Ngapusnya berarti pakai del aja bisa ya. Oke. Ya. Oke, makasih. Itu. Jawabannya 500 Bu. 500 kali 1000. Oke. Bentar, Bruno pakai eh, lembar kosong aja ya. Lembar kosong. Nah, oke. Jadi PEP itu ya, bentar, pokoknya tak besarkan dulu. Jawabannya yang A, Bu, yang A. 1000 unit. 1000 unit. Jadi Iya, Bu. BEP itu konsepnya tadi apa? Tadi ada di soal atas. BEP itu titik sama dengan Balik titik modal, Bu. ya, titik impas. Titik impas itu berarti pendapatan sama dengan pengeluaran. Kalau ngitung pendapatan gimana caranya? Misalkan, ya, saya punya 10 unit komputer. Satu unitnya harganya 5 juta. Hari ini laku 4. Berarti pendapatan hari ini berapa? Kalikan 4 Bu. 20 juta. 3 unit dikalikan 4. Berarti jumlah unit yang terjual dikalikan Harga per unit. Harga per jual. unit. Ya, jadi tadi jumlah yang terjual kalikan harga per unit. Ini ngitung. Tadi ngitung apa?
Untuk pendapatan, Bu. Ya. Nah, ini pendapatan jumlah yang terjual kalikan harga jual per unit. Ya. Ini kalau disimbolkan, ya, pendapatan itu biasanya disingkat TR. Jumlah yang terjual itu key, quantity, kemudian harga yang terjual itu adalah price. Jadi pendapatan itu sama dengan Q kali P. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau ngitung pengeluaran gimana? Nah, pengeluaran ini sebenarnya banyak cara untuk menghitung pengeluaran. Pengeluaran itu biasanya disingkat TC atau total cost. Masih ingat total cost itu apa? Cara ngitungnya gimana? Lupa, Bu, lupa. Oke. Jadi kalian di kelas 11 dulu belajar biaya itu ada biaya tetap, ada biaya variabel. Ya kan? Nah, untuk ngitung TC itu sama dengan fixed cost. Fixed cost apa? Biaya tetap ya. Ditambah dengan biaya variabel atau variable cost. Jadi total biaya atau pengeluaran itu sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, sekarang gimana caranya? Sekarang kalau konsepnya tadi BEP itu titik impas, pendapatan sama dengan pengeluaran, nah kita masukkan rumusnya. Jadi kalian biar paham konsep dasarnya. TR sama dengan TC. TR kita rubah menjadi rumusnya Q kali P sama dengan TC-nya fixed cost plus variable cost. Nih. Biaya variabel itu apa toh? Masih ingat? Biaya variabel. Nih, fixed cost biaya tetap itu kan berapapun jumlah yang dihasilkan, kita mengeluarkan dalam jumlah yang sama. Itu fixed cost. Jadi kita mau membuat 10.000, 1.000, itu kalau yang namanya biaya tetap, ya kita tetap mengeluarkan. Misalkan kita biaya tetapnya 1 juta, misalkan kita memproduksi 50, memproduksi 100, biaya yang kita keluarkan tetap 1 juta. Itu namanya biaya tetap. Jadi biaya yang tidak berubah, tidak bergantung pada jumlah yang dihasilkan. Ya. Sedangkan yang namanya biaya variabel, itu adalah biaya yang berubah. Tergantung jumlah yang dihasilkan. Semakin banyak yang dihasilkan, maka jumlah yang dikeluarkan pun akan banyak. Sehingga untuk ngitung biaya variabel, caranya gimana? Biaya yang berubah. Misalkan, untuk membuat satu meja, butuh 2 papan. Ya. Kalau misalnya satu papannya harganya misalkan yang biar gampang misalkan 10.000. Satu papan harganya 10.000. Ya. Nih. Kemudian kita akan membuat 5 meja. Berarti bahan yang dipakai berapa? Tadi satu meja. Ya, tulis dulu biar gampang. Satu meja butuh 100.000, Bu, 100.000. 2 papan. Ya. Ya. Harganya tadi 10.000 ya. Sing gampang we. 10.000. Berarti
Kalau kita buat, tadi Bu Retno mintanya berapa? Berapa meja? 5, 5, 5, 5. 5. 5 meja, 100. berarti berapa papan? Kalau satu 10, meja 2 10, 10, papan, 10, kalau 10, 5 10, meja, 10, 10, 10, oke, 10, 10. berarti butuhnya 10 juta. 10 papan. 100.000, 100.000. Ya, berarti nilainya berapa? 100. 10. Ya, 10 1. kali 10.000. Nah, Kan nilai per papannya 10.000. Sama dengan? 100, Bu. Ya. Oke, betul nambah. 100.000. Ini nek digawe rumus piye? Untuk cari biaya variabel ini. Tadi kita bikin satu meja butuh 2 papan. Harga papannya 10.000. Nek 5 meja berarti butuh papannya Dengan 10. musik. Harga satuannya 10.000. Kira-kira untuk mencari VC ini caranya gimana? Ini jumlah yang berubah ini itu dinamakan dengan quantity. Ya. Kemudian harga satuan ini dinamakan dengan biaya variabel per unit. Jadi VC ini, ya, ini tak, variabel cost itu sama dengan biaya variabel per unit. Kalau hurufnya kecil itu berarti harganya per unit. Dikalikan dengan jumlah yang dibutuhkan tadi, quantity. Nih. Nah, sekarang kalau misalnya ini tak hapus saja biar enggak. Ya. Nah, sekarang kalau VC ini kita ganti rumusnya dengan ini. Ya. Setelahnya. I kali P, ya, sama dengan biaya tetap P cost ditambah ganti rumus yang ini. Ya. Berarti variabel ini kecil. Variabel cost per unit dikalikan dengan quantity. Kira-kira bisa disederhanakan nggak? Ada unsur Q yang sama. Ya. Jadi misalnya ini yang Q-nya yang sebelah sini dipindah. Ingat kan sama kayak pelajaran matematika pindah ruas yang ada unsurnya sama dijadikan satu. Bu Retno, share screen-nya Ya, itu masih yang soal loh, Bu oh, Retno. sorry. Oh, masih yang soal. Iya. Saya. Ini ya. Nih. Nah, Oke. Ini ya. Oke. Mantap. Jadi ini konsep BEP. Nah, sekarang kalau yang ini I kali P, tetap ya, tulis. Itu TC itu dari mana, Bu? TC ulang nggak, Bu? Oke, tak ulang. Tadi karena nggak kelihatan ya. Oke. BEP itu kan sama dengan titik 4. Tadi pendapatan, itu untuk menghitung pendapatan itu jumlah yang terjual kalikan harga unit ya, per unit. Ini rumusnya.
TR sama dengan Q kali P. Ya. Sedangkan pengeluaran itu atau disingkat dengan TC, total cost. Ngitung total cost itu adalah ini biaya tetap ditambah biaya variabel. Ini materi kelas 11 loh. Ya. Biaya tetap ditambah biaya variabel. Fixed cost plus variable cost. Sudah sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Ya. Kemudian dari sini kita masukkan ke konsep awal tadi, pendapatan sama dengan pengeluaran. Ya. TR kita masukkan Q kali P, TC-nya kita masukkan P cost plus variable cost. Kemudian variable cost itu bisa dicari dengan cara variable cost per unit kalikan quantity. Ya. Nah, sekarang ini kita masukkan ke rumus ini. Nah, sekarang yang ada unsur Q-nya itu dijadikan satu. Berarti di sini Q kali P. Yang ini pindah ruas. Yang variabel cost per unit kalikan kuantitas dipindah ruas. Berarti tandanya dari plus pindah ruas tandanya berubah nggak? Iya, Bu, berubah. Jadi apa? Yang tadinya plus jadi minus. Ya, ini variabel cost per unit kalikan quantity sama dengan apa? Fixed cost. Oke. Sekarang yang ada Q-nya dikeluarkan. Q. Kemudian ini berarti tinggal, kalau Q-nya dikeluarkan berarti tinggal P ya. Kemudian dikurangi. Yang ini dikurangi, dikeluarkan Q-nya tinggal variable cost per unit. Oke. Ini sama dengan fixed cost. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan Q-nya. Jadi untuk mencari Q sama dengan apa? Main VC. FC dibagi P kurangi VC, Bu. Oke. Nah, C dibagi P min C. Nah, ini rumusnya BEP. Nah, ini yang seringkali dinamakan dengan BEP-Q, BEP quantity. BEP secara kuantiti. Ini rumusnya. Jadi kalau kalian paham rumusnya, paham alurnya, nanti misalkan yang ditanyakan berapa fixed cost-nya, berapa price-nya. Nah, karena tidak mesti yang ditanyakan itu Q-nya, kuantitinya. Ya. Kalau yang di soal tadi, ya, coba kita kembali ke soal ya. Ini sudah jelas untuk BEP-nya, rumus BEP? Jelas. Jelas, ya. Oke, nah sekarang kalau kita balik ke rumus soal tadi. Oke. Nah, rumus tadi di sini fixed cost-nya 5 juta.
Ya. Biaya variabel cost per unit 5.000. Harga jualnya 10.000. Berarti kan tinggal dimasukkan rumus tadi. Ya kan? Berarti yang mana? Ini kalau kita kerjakan, misal kita kerjakan di bawah sini ya. Oke. Berarti tadi rumusnya BEP apa? BEP dalam unit berarti BEPQ FC. FC per sama dengan P cost per apa? per Oke. Main fix. Ya, VC-nya kecil ya. Kalau yang VC besar itu nanti total variable cost. Jadi beda nanti. Oke. Nah, sekarang kita hitung. Tadi P cost-nya 5 juta. 5 juta. 5 juta Ya, Bu, betul itu, Bu. Ya. dibagi price-nya berapa? Juta. Harganya 10.000, Bu. 10.000 Bu, ya. dikurangi 5.000. 5.000, Bu. variable cost unitnya. Juta, Bu. Ya. Aduh. Berarti sama dengan 5 juta Nah, jadi itu, Bu, jawabannya, Bu. dibagi berapa? 5.000. 5.000. Berarti sama dengan 1.000. 1.000. Jadi jawabannya 1.000 unit. Nah, jadi kalau BEPQ itu mesti di belakangnya ada satuannya. Nah, selain ngitung BEPQ, kita juga bisa ngitung dengan cara kalau dari 1.000 unit itu kalau dirupiahkan berapa? Ya. Itu seringkali pertanyaannya menjadi BEPR, BEP secara rupiah. Nah, kalau BEP secara rupiah, itu nanti rumusnya beda lagi. Ya. BEP secara rupiah. Ya. Nah, ini kalau BEP. Nah, kalau BEP secara rupiah itu BEP disingkat dengan BEPR. BEP secara rupiah. Nah, rumusnya hampir sama. Ya. Itu berberapa itu maksudnya, Bu? Yang mana? Yang mana yang berberapa? Jadi ngitung BEP itu ada dua cara. Ada yang pertama secara kuantiti atau yang disingkat dengan BEPQ, gitu ya. Nah, kalau BEPR itu dirupiahkan. Sekian unit itu kalau dirupiahkan jadi berapa? Nah, rumusnya, ini Burno langsung rumus aja. Ya. P cost dibagi 1 agak ini 1 min VC per S. VC per P. Ya, ada yang menggunakan S. S itu adalah volume penjualan, tapi ada juga yang menggunakan price, ya, harga. Jadi itu bisa. Ini apa? VC-nya besar apa kecil? Besar. Besar. Besar apa kecil? Besar. Kecil. Besar kecil. Kecil. Bukan besar kecil. Kecil, Bu, kecil. Per Sedang. ya. P atau S. P atau E. Nih.
Nah, jadi nanti kalau dihitung ya, sekian unit itu akan sama dengan sekian rupiah. Jadi kalau misalkan tadi yang di soal nih ya, ini 1000 unit itu kalau dirupiahkan jadinya berapa? 10 juta. Berarti 5 kan juta, Bu. 1000. Hah? Kok 5 5 juta? juta. 10 juta. 10 Ayo, juta, Bu. hitung. 30 juta, Bu. Hah? Berapa? 5 juta, Bu. Kan modalnya 5 juta. Enggak, kan ketemunya BEP-nya kan 1000 unit. 1000 unit ini kalau Ya. dirupiahkan itu jadi 1000 berapa? kali 10.000, Bu. 10 Ya, juta, Bu. 10 juta. 100 juta. oke. Jadi nanti kalau pakai rumus BIPR itu hasilnya harus 10 juta. Ya. Sehingga kita cari BEP, break even point, baik secara kuantiti maupun secara rupiah, itu akan hasilnya sama. Kalau BEPQ itu akan ketemu unitnya, ya. Kalau BPR itu akan ketemu rupiahnya, nilai rupiahnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu BEP? Masih ingat? Ini pelajaran kelas 11. Siapa yang mau tanya BP dulu sebelum lanjut untuk soal berikutnya? Lanjut. Lanjut ya. Lanjut, Bu, Oke. lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut, Oke. Bu. Soal nomor 14. Ini materi semester 5. Tapi tadi sudah ada ya laporan laba rugi. Oke. Laporan laba rugi merupakan laporan kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi yang menyajikan kondisi perkembangan perusahaan. Berilah tanda centang pada komponen yang termuat dalam laporan laba rugi. Tadi isinya laporan laba rugi itu apa? Pendapatan. Pendapatan. Apa? Aset itu apa? Kekayaan. Kekayaan. Oke. Kira-kira kalau aset itu ada nggak di laporan laba rugi? Enggak kayak. Adanya di mana? Aset itu sama dengan kekayaan. Kekayaan ada yang menyebutkan dengan harta, sama. Kalau dulu istilahnya dengan aktiva, itu sama. Adakah aset itu di laporan laba rugi? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Oke. Kita akan ketemu aset itu nanti di laporan keuangan yang namanya laporan posisi Keuangan. Atau kalau yang zaman dulu dinamakan dengan ini sama dengan neraca. Neraca. Ya, kalau dulu mungkin di buku-buku yang dipakai kalau yang PKK jilid 2 itu ya, kalian belajar menggunakan buku PKK yang jilid 2, itu laporan keuangannya masih menggunakan istilah yang laporan posisi keuangan itu masih menggunakan istilah neraca. Jadi nanti kalau ada soal laporan posisi keuangan itu sama dengan neraca. Gitu ya. Oke. Ekuitas, adakah ekuitas di laporan laba rugi? Ada nggak? Ekuitas itu apa toh? Nama lainnya? Ekuitas itu nama lainnya Tidak adalah ada, Bu. modal.
Oke, kita ketemu modal di mana? Kalau tidak di laporan laba rugi. Ya, itu di laporan, Neraca. ya di neraca. Oke, neraca atau yang sekarang dinamakan laporan posisi Keuangan. keuangan. Oke. Atau neraca ya. Oke, kewajiban. Kewajiban apakah ada di laporan laba rugi? Tidak. Kewajiban Tidak. itu nama lainnya apa tuh? Nama lainnya adalah utang. Jadi kalau kalian mau nagih utang, mana kewajibanmu? Nah, kan nggak kelihatan kalau sebenarnya nagih utang, ya. Oke. Atau bahasa kerennya liabilitas. Nah, oke. Nah, kewajiban itu juga adanya itu di laporan posisi keuangan. Ya. Jadi di laporan posisi keuangan itu ada aset, ada ekuitas, ada kewajiban atau liabilitas. Ya, nih. Nah, kalau pendapatan di mana posisinya? Kita ketemunya di mana? Laporan laba rugi, Bu. Oke. Ya, ini adanya di laporan Apa pendapatan tuh? laba. Pendapatan apa dulu? Pendapatan aset apa? Enggak tahu, ini kan yang benar lebih dari satu tadi. Jelasin yang pendapatan. Laporan laba rugi itu. Yang mana yang mau ditanyakan? Laporan atau Laba yang rugi. laba yang rugi? Laporan laba rugi. Lah yang nanya ini laporan laba rugi. Ya. Sekarang dia beban operasional. Beban operasional itu adanya di mana? Ya, Laporan laba rugi, Bu. Ya. Karena tadi laporan laba rugi itu isinya hanya dua, yaitu pendapatan dan biaya atau beban. biaya operasional. Ya, jadi kalau jadi laporan laba rugi itu adalah laporan yang berisikan pendapatan dan biaya. Kalau nanti sehingga akan ketemu, kalau besar pendapatannya ya akan laba, kalau besar biayanya berarti rugi, ya. Rugi. Kalau di aset lanjut bawahnya. Kita ngitung ngitung laba itu sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban atau biaya. Bocori. Wih, suara siapa tuh? Suara sopo kuwi Kalau ye? besar pendapatannya dinamakan laba, Suara siapa kalau tuh besar bocor, wih? bebannya ya dinamakan rugi. Itu ya, itu konsepnya begitu. Oke, lanjut. Yang soal. Oke, yang nomor 15. Manakah yang dikategorikan biaya variabel atau variabel cost? Yang A, Bu. Biaya bahan baku langsung. A, Bu. Kenapa? Kenapa A?
Karena itu tergantung dengan berapa produk yang mau dihasilkan. Ya, jadi dia fluktuatif ya, tergantung. Kalau biaya asuransi, Itu harus tetap dibayar, Bu. ya maksudnya masuk biaya tetap apa biaya variabel. Jadi biaya asuransi itu kan jumlahnya yang kita bayarkan tetap setiap bulannya. Jadi masuk biaya tetap. Kemudian gaji manajer, Tetap. Tetap, Bu. nah, biaya sewa, Tetap. Tetap, nah, biaya penyusutan, tetap, Bu. nah, Tetap. jadi bisa ya membedakan antara biaya variabel dan biaya tetap. Kalau biaya tetap tadi biaya yang tidak berubah, tidak bergantung pada jumlah yang dihasilkan. Jadi berapapun jumlah yang dihasilkan, kita mengeluarkan dalam jumlah yang sama. Oke, lanjut. Nomor 16. Distribusi. Nah, ini juga materi kelas 11. Abu. B, Bu, B. Ini PT ABC produsen makanan ringan. Untuk mendistribusikan produknya, mereka menjual produk langsung ke warung-warung dan toko kelontong di sekitar pabrik. Metode distribusinya adalah apa? Langsung. Kenapa langsung? Langsung. Ya, ya dari ini distributor langsung ke warung-warung dan toko kelontong. ini termasuk yang nih. Tapi ada juga yang punya konsep yang namanya distribusi langsung itu bisa juga dari produsen. Kalau ini kan perusahaan besar ya, perusahaan besar di situ walaupun melalui kan warung itu dianggap retail, ya pedagang eceran. Jadi ini termasuk juga dalam distribusi secara langsung. Tapi bisa juga kalau yang misalkan home industry itu kadang seperti yang kalian lihat kalau di koperasi siswa itu kan banyak makanan yang dititipkan, ya kan? Dari pembuatnya dititipkan di koperasi, kemudian kalian beli. Nah, itu juga termasuk distribusi langsung. Yang tidak langsung itu misalkan dari produsen, kemudian ke pedagang besar dulu. Misalnya sayuran. Sayuran itu dari petani kan nggak langsung jual ke pasar. Tapi dia dibeli oleh pedagang besar. Pedagang besar nanti baru dibawa ke pasar. Kadang-kadang di pasar itu ada pedagang besar lagi. Atau kalau enggak, ya di pasar itu banyak bakul eyek. Misalkan. Nah, eyek kulaan. Nanti baru sampai di tangan konsumen. Itu berarti distribusinya secara tidak langsung. Karena beberapa tahap yang sekali. Ya. Oke. Yang nomor 17. C. 17. Bu. Etika bisnis merupakan pedoman penting dalam menjalankan usaha yang sehat. Seorang pengusaha yang jujur, transparan, dan mematuhi hukum akan lebih dipercaya oleh konsumen maupun mitra bisnisnya. Selain itu, penerapan etika bisnis juga mencerminkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini membuat usaha tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, salah satu bentuk penerapan etika bisnis. Mana ini? C. Ya. Jawabannya? C. C. C, Bu. Oke, C. Jawabannya C ya.
Oke, lanjut. 18. Seorang wirausaha produksi kerajinan berbahan dasar bambu. Dalam mengembangkannya, ia melakukan inovasi dengan menambahkan sentuhan desain modern, sehingga lebih diminati oleh kalangan muda. Produk tersebut tidak hanya memiliki fungsi, tetapi juga memiliki nilai estetika dan berkelanjutan, karena menggunakan bahan ramah lingkungan. Dari uraian tersebut, aspek utama yang ditonjolkan dalam inovasi produk adalah apa? B, Bu, jawabannya. Bu, B. Jawabannya B. Bu, B. B. Ya, di sini ada estetika. Kemudian apa lagi? Fungsi. Tadi ada kan memiliki fungsi. Kemudian nih berkelanjutan. Artinya ini. Jadi ketika kalian menjawab kalau mengetahui kunci-kuncinya, maka akan lebih mudah. Oke. Nah, ini kembali ke SWOT lagi, 19. Ya. Sampai 20 ya nanti ya. Oke, 19. 19 jawabannya apa? SWOT. Dalam menyusun rencana usaha, seorang wirausaha menuliskan analisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang mungkin dihadapi. Analisis ini dikenal dengan sebagai SWOT analisis. Analisis SWOT, wirausaha dapat menilai potensi usaha secara lebih realistis. Hal ini membantu untuk merumuskan strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan analisis SWOT adalah jawabannya apa? 19. Apa jawabannya? C, Bu. Jawabannya? C, Bu, C. Oke, mengevaluasi faktor internal dan eksternal. Ya, jawabannya ini. Kemudian satu lagi ini. Dalam proses produksi pengendalian mutu, quality control yang sangat penting untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai standar ditentukan. Produk yang kualitas meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat posisi usaha di pasar. Sebaliknya, produk yang cacat dapat menurunkan kepercayaan konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan utama pengendalian mutu adalah B, menjamin kualitas, Bu. 20 ya. Jawabannya apa? B. Kualitas B, Bu, B. D. Jawabannya yang benar. Iya, yang benar yang mana? B. Mutu wah. Yang mana? B. Menjamin Jawabannya adalah sesuai standar. ya, menjamin kualitas sesuai standar. Oke. Sebelum berakhiri, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau tanya? Bu, nanti soalnya ini dikasih ke grup nggak, Bu? Oke, nanti kalau yang ini nanti coba saya berikan ke lewat grup masing-masing ya. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya, nanti Bu gurunya siapa? Oh, lewat Bu Ayu bisa. Oke. Ya. Oke, nanti bisa nih melalui Bu Ayu. Ya, nanti akan didistribusikan. Ya. Oke.
Jadi nanti kalau masih di kalian belajar masih menemui hambatan, kesulitan, silahkan eh, menanyakan, bertanya kepada guru masing-masing ya. Kebetulan besok ada beberapa perubahan, misalnya kelasnya Bu Rahmani, karena Bu Rahmani pensiun, nanti akan ada yang beralih ke saya, ada yang beralih ke Bu Rondia, akan ada yang beralih ke Bu Yeti juga ya. Jadi siap-siap saja nanti di per Oktober nanti ada perubahan guru karena Bu Rahmani pensiun. Mungkin untuk malam ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya, partisipasi kalian, dan tetap semangat karena ini kita juga pertama kali deg-degan juga saya gurunya nanti hasilnya gimana gitu ya. Oke, kita sama-sama belajar, sama-sama semangat agar nanti nilai TKA-nya seperti yang kita harapkan. Oke, saya Amin, kembalikan amin, ke Pak amin. Yuni. Terima kasih kepada Bu Retno. Akhirnya malam ini bisa membahas 20 soal. Tadi waktu BEP seru sekali. Nah, banyak yang tanya, banyak yang bingung gitu ya. Itu pelajaran setahun yang lalu. Mungkin catatannya udah hilang atau ada lupa ya. Iya. Oke, dengan berakhirnya pemaparan materi dari Bu Retno, berakhir pula eh, seri Rabu Suka edisi kelima kali ini. Saya atas nama host sekaligus MC, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita bertemu lagi minggu depan pada Rabu Suka sesi yang ke-6. Oke, dengan berakhirnya sebentar. Oke, sebelum saya akhiri, ada absen yang harus kalian isi. Silahkan, saya sudah bagikan ke kolom chat. Saya kirim lagi. Oke, kalau sudah, dengan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi selamat wabarakatuh. malam semuanya. Selamat Waalaikumsalam tidur. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. istirahat. Waalaikumsalam.